Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang strategi konservasi. Baiklah, materi pokok yang pertama yang akan kita bahas yaitu perlindungan sistem-sistem ekologi sebagai penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah sebagai sumber genetis. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan secara lestari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam hayati, Indonesia juga menyadari bahwa konservasi perlu dilakukan. Dasar pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Kodratun 2010 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari. Selanjutnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan atau PSPK dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan yang pertama, penetapan wilayah PSPK, yang kedua, penetapan pola dasar pembinaan program PSPK, yang ketiga, pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK, yang keempat, penertiban penggunaan dan pengolahan tanah dalam wilayah PSPK, dan yang terakhir, penertiban maksimal pengusahaan di perairan dalam wilayah PSPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dapat dilaksanakan di dalam, in situ, dan di luar ex situ kawasan suaka alam, seperti di kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam dapat berupa cagar alam atau suaka marga satwa, sedangkan kawasan pelestarian alam berupa taman nasional, taman hutan raya, serta taman wisata alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dalam rangka pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilarang untuk dilakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan tersebut. Kamari Motus 1997 dalam Rini 2015 mengartikan sumber daya genetik sebagai pembentukan basis fisik hereditas dan penyedia keanekaragaman genetik yang ada pada suatu populasi atau spesies. Menurutnya, sumber daya genetik terdiri dari plasma nutfah tanaman, hewan, dan organisme lainnya. Adapun yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Kebijakan konservasi di Indonesia diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya merupakan kegiatan konservasi. Pemanfaatan secara lestari ini dilakukan melalui kegiatan yang pertama, pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, dan yang kedua yaitu pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran, serta budidaya.